Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 14 Juni 2022 atau bertepatan dengan 14 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Kita akan berdiskusi dan ngobrol dengan Ustadz Fauzi Junaidi LC Hafizahullah dalam acara Fasih Fikih Anak Saleh. Nah, hari ini kita akan ngobrolin atau dengan bertemakan pentingnya kesucian di dalam Islam. Salawat dan salam selalu kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan pada para alim ulama, dan semoga kita selaku umatnya senantiasa istiqomah di jalannya sehingga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, para anak muda atau remaja, kawan-kawan sekalian, tetap stay, kita dengerin, kita lihat dan kita dengar kajian hari ini, pentingnya kesucian di dalam Islam. Nah, suci yang seperti apa dan bagaimana? Mari kita simak dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kepada Al Ustadz Fauzi Junaidi LC Hafizahullah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada anak-anakku dan juga para remaja umat Islam dan NKRI di masa depan yang saya muliakan dan yang saya cintai lillahi ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak, yang sampai saat ini juga Allah masih memberikannya, mengucurkannya, kenikmatan tersebut tidak terkurangi dan tidak terputus-putus. Semua itu adalah menuntut kita semua untuk selalu bersyukur kepadanya, memuji namanya, mengakui bahwasanya semua itu adalah berasal dari Allah, bukan semata-mata kekuatan dari kita. Dan tentu saja menggunakan semuanya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang paling besar yang bisa mewujudkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa terus mewujudkan syukur pada Allah, adalah kita terus menuntut ilmu, terus memperbaiki ibadah kita. Itu dengan cara kita terus talabul ilmi agar kita benar-benar bisa menjadi hamba yang bersyukur. Karena mana mungkin seorang hamba bisa dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kalau dia tidak memiliki ilmu, jamaah sekalian. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Baik, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus kepada anak-anak dan juga para remaja umat Islam dan NKRI di masa depan, kita akan mengkaji suatu bab yang mulia, ya, suatu bab yang setiap hari kita harus lakukan, setiap hari harus kita amalkan, ya, sebab kita sebagai hamba Allah adalah selalu dituntut dan diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa tidak, Allah sudah begitu sayang sama kita, sudah begitu rahmatnya terkucur selalu buat kita. Maka sebagai wujud kita bersyukur, kita terus memperbaiki ibadah kita pada Allah. Dan ibadah yang akan kita bahas saat ini adalah berkenaan dengan masalah taharah, ya, berkenaan dengan masalah bersuci di dalam agama Islam. Dan insya Allah ini adalah kajian yang akan kita selenggarakan secara berseri dan berurutan agar kita mulai mengerti tentang tata cara ibadah mulai dari yang kecil sampai yang besar. Yang sebenarnya semua itu adalah bukan kecil, ya, namun semuanya adalah karena berasal dari Allah dan Rasulnya. Ini adalah perkara yang besar.
Kecil itu pengertiannya adalah perkara yang mungkin anak kecil saja tahu, ya. Anak kecil saja tahu, semua orang Islam harus tahu. Nah, itu maksudnya kecil demikian ya. Namun sebenarnya semua adalah perkara besar. Tidak ada di dalam Islam yang kecil itu tadi. Begitu juga tidak ada perkara di dalam agama Islam yang kulit dan juga inti, tidak. Karena semua hal yang ada di dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah inti ya. Berikutnya, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus anak-anak dan juga para remaja yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang bab masalah taharah. Dan sebelum membahas masalah bab taharah ya, karena bab ibadah yang kita pelajari dan insya Allah nanti kita akan pelajari seterusnya secara berurutan dan berseri, ini adalah berkenaan dengan masalah hukum Allah, dan kita boleh atau harus ya, dan juga paling tidak kita harus mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan masalah syariat. Jadi di dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak sekali perintah dan juga larangan. Karena nanti hal-hal yang akan kita pelajari ini adalah berkenaan dengan perintah dan larangan. Kalau tidak perintah ya larangan gitu ya. Nah, di dalam agama kita itu disebut dengan syariat, undang-undang yang isinya perintah dan larangan. Dan perlu diketahui syariat kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, umat manusia. Allah menciptakan kita, Allah juga yang menciptakan untuk kita adalah agama. Dan tentang masalah hal ini ternyata ada keterkaitan antara syariat dengan maslahat. Jadi agama yang Allah turunkan kepada kita semua dan kita jalankan, ternyata semuanya tidak terlepas dari yang namanya syariat. Dan yang berkaitan dengan ini, pertama kita akan bahas ya, jamaah sekalian, bahwasannya yang pertama, poin pertama kita akan bahas bahwasannya agama ini dibangun dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, kebaikan ya bagi umat manusia, dan juga menolak keburukan dari mereka di dunia dan di akhirat. Ya, jadi isinya agama itu adalah larangan dan perintah, namun pada hakikatnya semuanya itu dalam rangka agar manusia mendapatkan kebaikan, agar manusia terhindar dari keburukan. Maka bagi kita, kalau ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan tertolak dari keburukan, mulai dari dunia sampai dengan di akhirat, ya tetapi agama ini. Jangan jauh dari agama ini, jangan berpaling dari agama ini, jangan bosan pula untuk mengamalkan agama ini. Dan berarti menunjukkan segala hal yang bertentangan dengan agama ini justru sebenarnya adalah itu dalam rangka menjauhkan kita dari kebaikan. Dan juga justru mendatangkan laknat, keburukan, kerugian bagi kita di dunia sampai dengan di akhirat. Nah, inilah hebatnya agama kita yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ya di dalam mengamalkan agama ini harus yakin, ya harus yakin bahwasannya syariat atau agama ini itu adalah dalam rangka secara keseluruhan itu adalah untuk bisa memberikan kebaikan, manfaat, maslahat bagi kita, kemudian menolak keburukan, kerugian ya dari kita di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama, ya. Semua itu adalah sekali lagi dalam rangka kita berbaik sangka kepada Allah. Sebab kalau seorang hamba di dalam menjalankan agama tidak ada perasaan yang demikian ini, maka bisa jadi dia di dalam melaksanakan aturan-aturan agama itu menjadi bosan karena tidak tahu apa sih sebenarnya hakikatnya dan juga manfaatnya gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, poin yang kedua kita akan bahas yaitu bahwasannya tidaklah agama kita memerintahkan sesuatu melainkan di dalamnya pasti terdapat kebaikan, dan tidaklah melarang dari sesuatu melainkan di dalamnya terdapat bahaya dan kerugian. Ini termasuk juga sebagai bentuk kita sebagai hamba Allah ya beradab kepada Allah, ya kita berbaik sangka kepada Allah. Jadi Allah menurunkan agama yang isinya perintah, kita harus yakin di dalamnya mesti ada faedahnya, di dalamnya mesti ada manfaatnya. Bisa kita mengetahui manfaat tersebut atau tidak, ya. Ini harus kita berbaik sangka kepada Allah. Kita disuruh sholat, ada manfaatnya. Kita disuruh siam, walaupun lapar-lapar ya, itu juga ada manfaatnya. Disuruh zakat dan sebagainya, itu ada manfaatnya. Kita juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan agama ini untuk menghindari ini, menghindari zina, menghindari perbuatan riba gitu ya, transaksi riba, menghindari ini dan itu semuanya adalah dalam rangka untuk bisa menghindarkan kita dari keburukan. Jadi inilah yang harus ada di dalam pikiran kita. Jadi dan suatu saat kita tidak mengetahui saya diperintah ini sebenarnya apa sih kebaikannya, kita tidak harus mengetahuinya.
Tapi kita harus yakin bahwasanya di dalamnya mesti ada kebaikan. Kemudian kalau suatu saat kita dilarang, saya dilarang memakai ini, dilarang menggunakan ini, dilarang melakukan ini dan itu, keburukannya sebenarnya apa? Kenapa saya disuruh? Ya, walaupun kita sebagai hamba Allah tidak mengetahuinya, tapi kita tetap terus menjauhinya, harus menghindarinya. Sebab kita yakin Allah yang menciptakan kita, Allah lebih tahu tentang kebaikan kita. Allah juga lebih tahu tentang keburukan yang akan mengenai kita, makanya kita diperintah dan juga dilarang oleh Allah. Ya, berarti kalau orang tidak taat perintah, sama seperti dia tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya. Dan siapa saja yang dilarang oleh agama, kok dia malah menerjangnya, berarti sama seperti dia menginginkan keburukan, ya, bahaya itu mengenai dirinya sendiri, baik di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya. Inilah hebatnya agama kita, ya. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus anak-anak dan juga remaja, calon generasi penerus, ya, agama Islam dan juga NKRI, negara kita yang kita cintai ini. Yang ketiga adalah agama kita sudah menerangkan seluruh, ya, kebaikan dan juga seluruh keburukan yang ada. Jadi tidak ada satupun kebaikan melainkan sudah diterangkan, sudah dijelaskan oleh Nabi sehingga kita bisa melaksanakannya. Begitu juga tidak ada keburukan satupun melainkan sudah diperingatkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk beliau memperingatkan kita adalah kita dilarang melakukannya. Dan semuanya adalah bentuk kebaikan. Dan ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Berarti kalau perintah agama itu diganti dengan hukum yang lain, berarti sama seperti kita menghilangkan kesempurnaan dari agama ini. Jadi siapa saja yang ingin mendapatkan semua kebaikan dunia dan akhirat, maka taatlah kepada agama, cintailah agama Islam ini, dan jangan ditinggalkan. Kemudian berikutnya, tidak ada kontradiksi. Yang keempat, tidak ada kontradiksi di dalam agama kita. Kontradiksi atau pertentangan di dalam agama kita. Tidak mungkin agama kita memerintahkan sesuatu yang ternyata berbahaya bagi umat manusia. Jadi Allah menyuruh namun ternyata berbahaya, nggak mungkin. Kemudian tidak mungkin juga agama kita melarang dari sesuatu yang ternyata justru sangat bermanfaat, nggak mungkin. Karena Allah itu maha tahu, ya. Allah maha tahu, sehingga karena Allah Subhanahu wa taala tahu, makanya Allah memerintahkan sesuatu yang memang sangat bermanfaat dan juga melarang kita dari sesuatu yang sangat berbahaya bagi kita, ya. Ini adalah kehebatan dari agama kita. Nah, setelah kita mengetahui itu, mudah-mudahan kita bisa menjadi semangat, ya, dan juga termotivasi untuk terus mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan syariat dan juga agama Allah yang sudah Allah turunkan lewat nabinya. Yang berikutnya, kaum muslimin dan muslimat, khususnya anak-anak dan juga remaja, kaum muslimin dan muslimat, ya, dan juga calon generasi penerus agama Islam dan juga NKRI yang kita cintai. Kita akan jelaskan tentang fikih thaharah. Nah, di sini penting, ya. Di sini penting, ya, dan kita baru memulai, ya, sesi yang pertama ini. Kita akan bahas tentang masalah fikih thaharah, ya. Fikih thaharah. Apa sih sebenarnya makna thaharah itu? Apa sih sebenarnya makna thaharah? Maknanya thaharah, maknanya secara istilah. Ya, kita insyaallah thaharah itu bahasanya maknanya adalah bersuci. Ya, maknanya adalah bersuci. Namun maknanya secara panjang maknanya yaitu menghilangkan segala sesuatu yang dapat mencegah dari sholat. Jadi mencegah atau menghilangkan sesuatu, ya, atau segala sesuatu yang dapat mencegah kita dari sholat, baik berupa hadas maupun najis, ya, dengan menggunakan air atau selainnya. Itu definisinya. Karena memang sholat kita dapat tercegah. Ya, dan yang mencegah sholat kita ternyata adalah hadas. Hadas itu maknanya adalah batal. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian najis. Kemudian, ya, dengan menggunakan air atau selainnya. Itu definisinya, ya. Dan dari definisi ini, ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ada yang mau bertanya dipersilakan, ya. Nah, dari definisi ini bisa kita simpulkan bahwasannya satu, dilarang sholat apabila belum melaksanakan toharah. Ya, dilarang melaksanakan sholat apabila belum melaksanakan toharah. Ini tidak boleh. Ya, karena kita dicegah. Dan ketika kita sudah melaksanakan toharah,
maka saat itu kita sudah tidak dilarang lagi melaksanakan sholat. Selagi belum melaksanakan taharah, kita tidak boleh melakukan sholat. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, taharah adalah ibadah wasilah menuju ibadah yang utama, ya, yaitu sholat. Jadi dari definisi ini kita bisa simpulkan taharah itu adalah ibadah wasilah. Wasilah itu adalah ibadah yang menjadi perantara menuju ibadah yang utama. Ya, sebenarnya bukan ibadah yang utama, tapi ibadah yang utama itu bisa diterima, bisa benar, bisa sempurna kalau melaksanakan ibadah wasilah. Ibadah yang menjadi perantara ini tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga, kotoran terbagi menjadi dua. Jadi di dalam agama Islam, ya, agama kita membagi kotoran itu menjadi dua. Yang pertama adalah kotoran yang terlihat, yang disebut najasatun hissiyah, yaitu najis atau kotoran yang terlihat. Ya, kotoran yang terlihat yaitu najis. Nah, nanti kita akan jelaskan apa itu najis. Jadi kalau kita sebut najis, berarti ini adalah kotoran yang bisa terlihat. Karena di sana ada kotoran manusia, ya, kemudian ada kotoran hewan yang haram dimakan dagingnya, kemudian kencing manusia dan sebagainya. Kemudian ada lagi kotoran yang tidak terlihat. Ini sebenarnya kotoran tapi tidak terlihat, dan itu disebut sebagai hadas. Hadas itu adalah disebut, ya, kalau bahasa kita adalah batal. Jadi kita sebagai umat Islam ada istilah hadas. Seseorang apabila habis melakukan sesuatu, ya, contohnya dia habis buang angin, habis buang air kecil, buang air besar gitu ya, kemudian habis tidur terlelap, habis kehilangan akal gitu ya, karena dia pingsan, atau bagi orang yang nakal gitu ya, dia mabuk-mabukan gitu ya, dan sebagainya. Nah, dia saat itu mengalami yang namanya hadas. Nah, hadas ini bisa mencegah kita dari sholat. Bisa hilang hadas kalau kita melakukan taharah, ya. Dan menurut Islam, hadas ini juga termasuk kotoran. Walaupun orang sudah bersih gitu ya dari kotoran yang najis gitu, tapi itu adalah bersih dari kotoran yang terlihat. Tapi ternyata kalau dia belum melakukan taharah, dia masih mengalami yang namanya kotoran, walaupun itu tidak terlihat, dan itu yang disebut hadas. Kemudian yang keempat, yang membersihkan kotoran adalah dapat digunakan air atau selainnya. Nah, di dalam Islam adalah syariat yang mudah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat kita ini sangat mudah. Ternyata air itu bisa membersihkan kita dari kotoran, baik kotoran terlihat maupun yang tidak. Dan juga air dapat selain air pun bisa ternyata, ya, ternyata bisa menghilangkan dari kotoran yang terlihat dan juga yang tidak terlihat. Inilah syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu penjelasan tentang definisi dan juga kesimpulan dari definisi itu tadi. Ya, insya Allah sudah jelas ya, anak-anak sekalian dan juga anak-anak remaja sekalian yang dirahmati Allah. Kita harus mengetahui tentang masalah hal ini. Kemudian berikutnya, urgensi taharah. Urgensi taharah maknanya adalah pentingnya taharah. Di antara kita mungkin ada yang bertanya, apa sih pentingnya kita belajar dan juga mengamalkan taharah gitu ya? Maka kita katakan bahwasanya taharah itu sangat penting dan urgensi di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Apalagi kita disuruh untuk melakukan atau diperintahkan untuk beribadah pada Allah. Ya, urgensi yang pertama dari taharah, ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus anak-anak dan juga kaum remaja sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah urgensi yang pertama, taharah itu adalah syarat sah salat. Ya, taharah itu adalah syarat sah salat. Yang berarti menunjukkan kalau orang di dalam melaksanakan salat tidak melakukan taharah sebelumnya, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima salatnya orang yang berhadas. Berarti salat wajib maupun salat sunnah enggak diterima sampai dia berwudu. Ya, silakan orang yang berhadas melakukan salat berapa kali, salat wajib berapa kali, begitu juga wudu salat sunnah berapa kali. Namun kalau dia tidak berwudu, maka itu akan membuat dia tidak diterima. Nah, makna ibadah tidak sah maksudnya adalah ibadah itu tidak sesuai dengan perintah. Dan ibadah tersebut itu akan ditolak oleh Allah. Sama halnya kita belum melakukan ibadah sama sekali. Jadi ibadah itu belum sesuai dengan perintah.
belum menggugurkan kewajiban dan juga belum melepas tanggung jawab. Berarti kalau disebut ibadah tidak sah sama seperti kita belum melakukan ibadah sama sekali ya. Ngeri kan, udah capek-capek melakukan sholat namun ternyata belum bertoharoh, nggak sah. Ya, tidak sah dalam katanya adalah batal atau batil ya. Kemudian urgensi yang berikutnya, ternyata dengan toharoh kita sebagai hamba Allah di dalam beribadah bisa mengagungkan dan memuliakan Allah. Coba deh kalau kita menghadap Allah saat sholat, kita pakai baju yang najis coba. Allah nggak akan menerima, nggak akan mungkin mau menerima sholat kita. Begitu juga kalau kita dalam keadaan sholat namun ternyata kita tidak berwudu, kita tidak membersihkan dari kotoran yang tidak terlihat yaitu hadas ya, habis buang air kecil tidak berwudu, tidak melakukan toharoh, habis tidur terlelap langsung sholat, nggak akan diterima oleh Allah. Dan juga selain tidak diterima berarti kita sama seperti meremehkan Allah, merendahkan Allah, dianggap Allah itu adalah zat yang kita boleh menghadapnya semau kita, tidak demikian. Jadi dengan sekali lagi dengan taharah ini adalah urgensinya sangat besar. Kita sama seperti mengagungkan Allah dan juga memuliakannya. Kita layak ya, anak-anakku sekalian dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, kita layak, bahkan wajib bagi kita mengagungkan Allah ya, karena dia sudah begitu baik pada kita. Masa sih kita tidak mengagungkannya, tidak menghormatinya? Ini adalah sesuatu yang salah dari diri kita kalau memang demikian. Kemudian urgensi yang berikutnya adalah ternyata taharah dikatakan penting dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyanjung pada orang-orang yang mau bersuci. Orang kalau mau bersuci dari najis dan juga dari hadas, maka dia adalah orang yang disanjung dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah hal ini. Jadi fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Ya, dalam firman-Nya itu ya, di dalam Masjid Quba, yaitu masjid yang pertama dibangun di atas dasar ketakwaan, terdapat orang-orang yang senang untuk bersuci. Jadi di dalam Masjid Quba terdapat orang-orang yang senang untuk bersuci. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasannya maksudnya di Masjid Quba itu ada orang-orang yang apabila mereka buang air kecil atau buang air besar, maka mereka beristinja. Beristinja itu bahasa kita adalah cebok. Habis buang air besar cebok, habis buang air kecil cebok. Nah, karena perilakunya itu maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disanjung, ya. Berarti perilaku kita setiap hari itu habis BAB kita cebok, habis buang air kecil kita cebok, kita hindari najis gitu ya. Berarti itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti menunjukkan orang yang tidak bisa menjaga najis dan toharoh, ya, tidak bisa menjaga najis dan tidak bisa mensucikannya, maka ini adalah orang-orang yang Allah caci maki, Allah cela, ya. Dan ini kita tidak mau. Dicaci maki orang aja kita nggak mau kan, ya gitu ya. Apalagi ini kalau mencaci maki adalah Rabbul Alamin, Tuhannya semesta alam. Ya tentu saja ini harus kita hindari. Orang banyak menghindari cacian manusia dengan cara melakukan ini dan itu. Nah, maka untuk menghindari cacian Allah, kita juga harus benar-benar melebihi dari itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kenapa taharah itu penting? Ya, ternyata melalaikan kesucian atau taharah gitu ya, itu dapat menjadi sebab kita memperoleh siksa kubur, na'udzubillah. Kita semua akan meninggal. Pasti semua orang akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan ketika seorang meninggal, dia akan mengalami alam barzakh. Yang di alam barzakh ini kalau tidak nikmat kubur, ya, dia akan mendapatkan siksa kubur. Kalau tidak nikmat, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Nah, di antara hal yang bisa mendatangkan siksa kubur, membuat kita mendapatkan kehidupan yang panas, kehidupan yang sempit, kehidupan yang benar-benar sendirian, ya, tidak terhibur dan sebagainya, itu ternyata adalah karena kita tidak bisa menjaga najis, tidak bisa taharah yang benar, gitu ya. Nah, karena tidak bisa menjaga taharah yang benar, sehingga kita bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berarti menunjukkan kita harus benar-benar perhatian masalah taharah. Penting ya. Nah, kalau sudah penting maka hal-hal berikut nanti akan kita bahas harus bisa gitu ya. Harus bisa kita ketahui dan juga kita amalkan. Ya, kalau menunjukkan
kita harus benar-benar perhatian dan juga tidak boleh ada istilahnya orang bilang cuek, ketidakpedulian, ya tidak boleh. Nah, tentang masalah hal ini Nabi SAW suatu ketika, ini ada kisah ya, Rasulullah SAW sedang berjalan, kemudian beliau melewati 2 kuburan yang baru dimasuki oleh penghuninya. Maksudnya kuburan baru gitu ya, 2 kuburan baru. Kemudian Nabi SAW bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya, Nabi bersabda, sesungguhnya penghuni 2 kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya tidaklah disiksa karena permasalahan yang besar. Maksudnya sebenarnya permasalahan itu besar, bukan kecil gitu ya. Ya, bukti yang besar bisa memperoleh siksa kubur ini. Maksudnya Nabi bersabda, keduanya tidaklah disiksa karena permasalahan yang besar. Artinya permasalahan yang banyak orang meremehkannya. Kalau disebut meremehkan, menganggap ini adalah perkara sepele, padahal sebenarnya tidak sepele. Ya, padahal sebenarnya adalah tidak sepele. Ini adalah perkara besar. Nah, karena manusia umumnya menganggap itu adalah perkara yang sepele gitu ya, maka disebut keduanya tidaklah disiksa karena perkara yang dianggap berat, bukan karena syirik, bukan karena meninggalkan sholat, bukan, tapi karena ya perkara yang banyak orang melalaikannya. Ya. Kemudian Nabi bersabda, amma hadza fakana la yastanzihu min baulihi. Adapun yang ini, Nabi saat itu menunjuk salah satu dari penghuni kuburan. Adapun penghuni kuburan yang ini, ya salah satunya, dia dulu di dunia kalau pipis, kalau buang air kecil tidak bersuci darinya. Kencing gitu saja tidak dicebok kemaluannya. Tidak dicebok kemaluannya. Ya, itu kebiasaan dia. Padahal saat itu dia diwajibkan untuk sholat. Ya, sholat berarti dalam keadaan tubuhnya paling tidak kemaluannya saja najis. Ya, kemaluannya najis. Dan inilah yang menyebabkan dia mendapatkan siksa kubur, ya. Berarti menunjukkan kita harus berhati-hati, ya. Harus berhati-hati. Kita kalau pipis, ya, kalau kita buang air kecil, ini harus diperhatikan. Kita harus pertama bersihkan kemaluannya. Siram kemaluannya dengan air yang suci, ya. Paling tidak itu adalah 1 gayung. Setelah itu harus tahu juga, air itu ketika jatuh, ini kan terpercik kemana-mana. Ini juga harus kita hindari. Ini harus kita hindari betul. Jadi jangan sampai kemaluannya sudah bersih, suci, namun ternyata celananya, gitu ya, atau kakinya itu terkena najis. Dan ini juga termasuk bisa mendatangkan siksa kubur, ya. Ya, jadi makanya harus berhati-hati. Makanya dalam hadis yang lain, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru azabil qabri minal baul. Jadi penyebab siksa kubur yang paling banyak itu adalah karena tidak bisa menjaga najisnya kencing. Ya, masalah kencing ini adalah masalah yang kita sendiri setiap hari itu beberapa kali melakukannya. Nah, beberapa kali melakukannya harus tetap menganggap ini adalah perkara besar sehingga kita benar-benar bisa menjaganya. Dan perlu diketahui juga, ketika kamar mandi ini adalah tempatnya orang buang air kecil atau buang air besar, maka ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, kita juga harus berhati-hati. Karena Nabi hanya memberi contoh 1 saja, tapi untuk semua macam najis, ya, semua macam najis. Ya, Nabi memberi ancaman karena tidak bisa menjaga najisnya kencing. Tapi sebenarnya adalah semua najis kalau kita tidak bisa menjaganya. Sholat dalam keadaan najis ini bisa membuat kita memperoleh siksa kubur. Na'udzubillahi min azabil qabr, ya. Demikian. Kemudian berikutnya, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus anak-anak dan juga para remaja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam acara fasih ini kita akan menjelaskan tentang macam-macam toharoh, ya. Ternyata toharoh itu ada macam-macamnya, ya. Perbuatan bersuci dari najis dan juga hadas itu ternyata ada beberapa macam, ya. Apa saja sih itu? Yang pertama adalah disebut taharah haqiqiyah. Yang disebut pertama adalah taharah haqiqiyah. Yaitu taharah, ingat kalau disebut taharah maknanya adalah bersuci, ya. Ya, yang pertama taharah haqiqiyah, taharah yang hakiki. Maknanya adalah taharah dari najis. Ya, taharah dari najis. Berarti taharah bersuci dari kotoran yang terlihat gitu, ya. Dan taharah ini sasarannya adalah tubuh, pakaian, dan tempat. Ya, kalau kita belajar taharah hakikiyah, ini adalah membahas tubuh,
ya, tubuh kita harus suci dari najis. Pakaian kita juga harus demikian. Dan juga tempat yang akan kita gunakan untuk sholat, untuk ibadah, ini juga harus suci, ya. Dan ini dipelajari atau disebut dengan taharah hakiki, taharah yang hakiki, yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua disebut dengan taharah hukmiyah. Taharah hukmiyah. Nah, taharah hukmiyah adalah taharah secara hukum, yaitu taharah dari hadas, yaitu bersuci dari kotoran tidak terlihat. Nah, taharah ini sasarannya adalah khusus badan saja, karena badan kita yang mengalami hadas. Sedangkan najis itu bisa nempel pada tubuh kita, pada pakaian kita, dan juga pada tempat sholat yang kita akan melakukan ibadah di situ. Nah, sedangkan taharah hukmiyah sasarannya ini adalah hanya tubuh kita saja, karena hanya tubuh kita yang mengalami hadas. Sedangkan baju kita nggak ada hadas, baju kita kan nggak pipis, gitu ya. Baju kita kan tidak tidur terlalap, tidak ya, dan seterusnya. Gitu. Kemudian tempat sholat kita juga demikian. Tempat sholat kita juga tidak terkena pembahasan dari taharah hukmiyah. Jadi semuanya adalah berkenaan dengan masalah taharah, ya, di tubuh kita, ya, tubuh kita gimana saja caranya untuk dibersihkan agar hadas itu hilang sehingga sholat kita bisa diterima. Nah, taharah hukmiyah ini terbagi menjadi 3 macam, ya, kaum muslimin dan muslimat, khususnya anak-anak dan juga remaja umat Islam dan juga calon generasi penerus NKRI yang kita cintai. Bahwasannya taharah hukmiyah ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah taharah kubro, ya. Taharah kubro itu maknanya adalah taharah yang besar. Jadi bersuci yang besar. Nah, bersuci yang besar itu adalah berupa mandi wajib, yang biasa orang sebut dengan mandi janabat atau mandi haid, gitu ya. Ya, mandi haid. Dan ini harus mengenai seluruh tubuh. Kenapa disebut besar ya? Karena air itu harus, ya, rata ke seluruh tubuh. Harus rata ke seluruh tubuh. Jadi semuanya harus dibasahin, gitu ya. Sampai ujung-ujung rambut ini enggak harus, ya, terkena basahan dari air tersebut. Jadi nggak boleh ada yang tertinggal. Termasuk lempitan telinga kita nih, ya, lipatan-lipatan, terus masuk di belakang ini termasuk lipatan tubuh kita gini, yang seperti ini tadi nih, lekukan-lekukan yang ada di tubuh kita seperti ketiak, itu semuanya harus kena. Harus kena. Kemudian yang kedua taharah sughra. Taharah sughra, kalau tadi kubro itu besar, ya. Kemudian taharah sughra maknanya adalah taharah atau bersuci yang lebih kecil. Dan ini adalah berupa wudu. Ya, kenapa disebut sughra? Karena tidak seluruh tubuh harus kita basahi, tidak. Tetapi yang harus kita basahi adalah anggota-anggota wudu saja, tidak anggota tubuh, tapi anggota-anggota wudu saja. Ya, dalam katanya anggota tubuh yang termasuk anggota wudu. Nah, ini adalah berkenaan dengan masalah taharah hukmiyah. Ya, contohnya apa anggota tubuh, ya? Telapak tangan gitu, ya, wajah, kemudian apalagi kepala, kaki, itu saja. Adapun ketika seorang berwudu, ya, pahanya kering, kemudian kepalanya juga nggak basah seperti orang mandi, ya, kemudian dadanya juga dan juga punggungnya kering, itu tidak mengapa. Disebut sughra karena tidak semuanya terkena terkena air, makanya sughra. Kemudian taharah yang ketiga adalah taharah pengganti keduanya. Taharah pengganti keduanya di saat tidak dapat melakukan keduanya. Dan taharah ini adalah tayamum. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita nggak bisa melakukan mandi. Terkadang kita juga tidak bisa melakukan wudu karena kita tidak bisa menjumpai airnya nggak ada, kering gitu, ya. Atau airnya ada, namun ternyata kita nggak bisa menggunakan air karena kita lagi sakit. Nah, dalam keadaan begitu ada taharah yang ketiga tuh, yang disebut taharah badal. Jadi taharah pengganti mandi dan juga taharah pengganti wudu. Nah, taharah pengganti keduanya ini disebut tayamum. Nah, tayamum itu adalah, ya,
tadi ya, bertaharah dengan cara mengusapkan debu, ya, dengan cara mengusapkan debu yang nempel di tangan pada wajah dan juga telapak tangan. Jadi demikian. Dan berarti menunjukkan dari yang ketiga ini menunjukkan bahwasanya tayamum itu bisa sebagai pengganti mandi wajib maksudnya, bisa juga sebagai pengganti berwudu. Itu saja yang berkenaan dengan masalah taharah. Ini adalah kajian pemula, kajian ya perdana, insyaallah ya, semoga Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bisa melanjutkan kajian tentang taharah yang penting juga. Ya, ingat, taharah ini penting, sangat penting sekali, harus kita ketahui dan juga amalkan. Jangan sampai kita ya sebagai generasi penerus Islam dan juga NKRI nggak ngerti najis. Ya, apa artinya? Ya, kita bisa mendapatkan nilai yang tinggi gitu ya di sekolah, namun ternyata tidak ngerti najis, yang berarti sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang demikian itu adalah percuma dan ya tidak baik ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan berarti menunjukkan anak yang berhasil itu adalah anak yang benar-benar memperhatikan ibadahnya, siap menjadi anak berhasil dan sukses. Ya, mari sama-sama ya, kita terus memperbaiki ibadah kita. Baik. Anak kira cukup sampai di situ. Nah, anak kembalikan kepada host untuk bisa memandu tanya jawab. Barangkali di antara anak-anak sekalian kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Terima kasih, jazakallahu khairan Ustadz Fauzi Junaidi LC atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Ternyata teman-teman begitu penting toharoh ini ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat, terutama karena sholat ini yang sangat-sangat penting dan bagi kita selaku umat Islam, terutama kita nih teman-teman anak muda ya sangat penting. Baik, tadi juga Ustadz menjelaskan bahwa salah satu adalah ketika kita tidak bersih itu ada azab kubur, Masya Allah ya. Nah teman-teman silakan yang mau bertanya, mungkin ada pertanyaan nih Ustadz dari dari kolom WhatsApp kita dari Abu Muhammad di Jakarta. Pertanyaan, bagaimana kalau anak TK dan SD dalam bersuci belum sempurna? Hal ini terlihat setelah selesai sholat ternyata tidak semua anggota tubuhnya basah dengan air wudhu. Jadi nggak sempurna wudhunya, gimana Tad? Insyaallah ini pertanyaan bagus ya. Kalau anak TK, anak kecil belum rata di dalam berwudhu, ya mereka tidak mendapatkan ancaman apa-apa. Cuma kita sebagai orang tua peduli ya, tentang masalah hal itu diajarkan. Diajarkan ini adalah perkara yang kita selayaknya untuk mengajarkan kepada mereka sebelum Allah mewajibkan kepada mereka ketika mereka sudah balik. Jadi kita bimbing anak-anak kita untuk bisa wudhu yang benar. Ya, adalah kerugian yang besar ketika orang tua tidak mau mengajarkan atau tidak menyempatkan atau tidak peduli dengan pendidikan masalah thaharah ini. Ya, kita ajarkan anak-anak kita. Tujuannya sekali lagi kita sendiri bisa memperoleh pahala jariah dari anak-anak kita. Karena wudhunya anak-anak kita itu minimal 5 kali sehari. Nah, ketika kita mengajarkan kepada anak kita dan wudhunya benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka anak tersebut ibadahnya benar, dia mendapatkan pahala dan melakukan sholat dengan benar, maka tentu saja kita akan mendapatkan kiriman pahala terus. Ya, baik ketika kita masih ada maupun kita sudah tidak ada. Nah, penting itu tadi. Maka untuk ibadah-ibadah yang utama seperti ini usahakan kita yang meraih, jangan sampai itu diraih oleh orang lain. Jangan sampai orang lain yang mendapatkan pahala itu. Ya, seperti itu. Ya, kalau belum bisa pertama, ya kedua kalinya insya Allah bisa. Dan anak itu akan terbiasa, ya sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Terbiasa sesuai dengan hal-hal yang pernah kita ajarkan pada mereka. Ketika satu belum rata, belum sempurna, ya berarti berikutnya insya Allah dia akan terbiasa. Kalau sudah, ya terus diawasi gitu ya, agar anak-anak kita ketika dia sudah diwajibkan oleh Allah melaksanakan wudhu yang benar, dan kalau tidak benar itu akan dihukum dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan terhindar mereka dari hal-hal yang buruk. Mereka akan wudhunya benar, kemudian akan terhindar dari yang namanya siksa kubur seperti yang tadi kita sudah sebutkan itu, atau sholatnya bisa sah, ya terhindar dari sholat yang tidak sah atau batil. Ya seperti itu. Jadi kita ajarkan. Sebagaimana kita mengajarkan hal-hal baik yang lain, sholat, gitu juga ya jamaah sekalian.
Termasuk kita mengajarkan anak kita kalau sudah bisa baca Al-Quran, kita yang duluan itu memperoleh keutamaan bisa mengajarkan anak-anak kita surat Al-Fatihah. Ya, karena Al-Fatihah itu dipakai terus, ya, 17 kali, ya, 17 kali dalam sehari dan semalam, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa selalu peduli dengan pendidikan anak-anak kita dan juga anak-anak umat Islam, ya. Apalagi ya saudara-saudariku yang berkecimpung di dalam pendidikan umat gitu ya. Ini harus peduli dengan wudunya anak kita. Wudunya anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dan amanahkan kepada kita untuk mendidik mereka. Ya, itu juga tambahan lagi selain anak kandung kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz, atas Bapak Abu Muhammad di Jakarta tadi. Nah, kadang ada pertanyaan dari anak-anak SMP atau SMA begini Ustadz. Jadi kan kalau yang namanya, mohon maaf nih, kentut gitu kan, itu kan dari dubur. Itu kenapa sih yang dibersihin tuh wudu? Misalkan tadi kan ada macam-macam tahar, kok ke wudu gitu Ustadz? Gimana tuh penjelasannya Ustadz kalau ada pertanyaan seperti itu? Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi begini, tentang masalah kalau kita buang angin berarti kan dari dubur. Lalu kenapa agama kita justru tidak menyuruh kita untuk mengoles ya, atau mengusap atau membersihkan, menyiramkan air pada dubur saja? Kenapa hal-hal yang tidak mengeluarkan angin itu justru yang malah diperintahkan untuk dibasuh dan diusap? Maka jawabannya adalah tidak lain dan tidak bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala demikian. Nah, demikian. Nah, karena Allah yang memerintahkan demikian, ya sudah, kita tinggal nurut saja. Kalau dikatakan apa hikmahnya atau dikatakan kenapa, alasannya itu saja satu. Ya, kita tunduk kepada apa yang sudah diajarkan oleh Allah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah jawaban yang paling. Dan terkadang kita tidak memiliki jawaban yang lain dan kita sebagai hamba Allah ya sudah mencukupkan diri kepada hal itu. Dan yang tercela adalah seorang hamba ketika dia tidak mendapatkan jawaban dari hikmah kenapa diperintah begini, hikmah kenapa dilarang begitu, kok dia tidak mentaatinya sebelum mendapatkan hikmahnya, ya. Dan baru bisa melaksanakan setelah mendapatkan hikmahnya, maka dia akan celaka. Sebab jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus anak-anakku dan juga generasi umat Islam serta bangsa ini yang kita cintai, bahwasannya kita nanti ketika wafat menghadap Allah, kita tidak ditanya hikmah dari perintah dan juga larangan agama, tidak. Kita nggak akan ditanya demikian. Tapi akan ditanya kepada kita, kenapa kamu tidak melaksanakan perintah, kenapa kamu malah menerjang larangannya, tidak menjauhinya. Itu yang akan ditanya kepada kita. Allah tidak akan menanya kepada kita, kenapa kamu menjalankan perintah ini nggak ngerti tujuannya apa, nggak ngerti hikmahnya apa, tidak akan ditanya. Nah, oleh karena itu, ya, kalau memang jawabannya hanya itu saja, maka tinggal kita tunduk dan juga patuh saja. Jadi kalau ditanya kenapa kita seperti itu, itulah agama. Yang terkadang agama itu tidak berdasarkan akal. Yang ditanya itu adalah akal, ya, itu adalah akal. Namun ketika agama kita menyuruh sesuatu yang tidak, sepertinya akal itu tidak masuk, maka kita katakan bukanlah akal itu menganggapnya mustahil, tapi sebenarnya akal menganggap itu adalah sesuatu yang mungkin, ya. Cuman akal terkadang itu tidak bisa menjangkau hikmah yang sangat mendalam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Itulah seperti itu. Dan agama sekali lagi tidak murni akal semua. Ya, agama itu adalah bukan berdasarkan ra'yi, akal dan juga pendapat. Sekali lagi kalau tadi pertanyaan itu adalah intinya pendapat gitu ya. Dan juga berdasarkan akal. Namun kalau itu adalah wahyu, maka kita harus tunduk. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, ya, ketika ada orang memakai sepatu yang menutupi mata kaki dan dia tidak membukanya saat berwudu, akan tetapi hanya diusap saja atasnya, ya, dengan air, tangannya basah, kemudian diusap ujungnya, atasnya dari sepatu tersebut. Kenapa yang diusap atasnya? Kenapa tidak bawah? Karena bawahnya kan yang kotor. Kenapa yang diusap itu hanya atasnya? Jawabannya adalah karena itulah agama. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'lahu."
Jadi seandainya agama itu berdasarkan ra'yi, berdasarkan pendapat dan juga hanya berdasarkan akal-akal saja, maka bawahnya sepatu itu lebih berhak untuk diusap dengan tangan, sebab yang kotor, daripada mengusap atasnya. Namun kata Ali, saya melihat Nabi justru mengusap atasnya. Ya, kenapa demikian? Ini adalah jawaban yang perkara atau permasalahan yang mirip dengan pertanyaan dari anak-anakku sekalian yang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa lebih lebih percaya dan juga lebih mengedepankan taat kepada Allah dibandingkan hikmah. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Wah, jadi paham kita nih ya, tercerahkan begitu. Ini ada pertanyaan dari rekan kita di IHBS nih. Namanya Bapak atau Mr. Shihab. Ustadz, kalau mandi wajib itu apakah sah atau tidak jika tidak sesuai urutannya? Yang penting sudah niat. Begitu. Urutannya, baik. Urutannya. Jadi kalau mandi wajib itu yang terbaik memang ada urutannya, ya. Namun kalau tidak ada urutannya, maka yang penting dia bisa melaksanakan rukun dari mandi janabat, yaitu meratakan air pada seluruh anggota tubuh. Maka mandi wajibnya sudah dikatakan sah. Seandainya dia ketika mandi wajib dia hanya menyiramkan air, dia niatnya untuk menghilangkan hadas besar gitu ya. Dia hanya menyiramkan air ke kepalanya sampai seluruh tubuhnya, atau dia membuka shower kemudian meratakan air ke seluruh tubuhnya, tidak didahului dengan wudu, tidak didahului dengan mengusap kemaluan gitu ya, kemudian wudu dan seterusnya, maka yang demikian ini hukum mandi janabatnya adalah sah. Dan mandi wajib itu ada dua macam. Ada mandi yang cukup sah, yaitu seperti yang tadi. Ada mandi wajib yang sempurna, yaitu mandi wajib yang didahului dengan hal-hal yang disunnahkan terlebih dahulu. Apa saja itu? Nanti sebenarnya kita akan bahas, tapi nggak apa-apa. Jadi urutan mandi wajib, kalau disebut mandi wajib bisa mandi janabat atau mandi haid gitu ya. Yang pertama adalah kita niat untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua kita membaca bismillah, kemudian membasuh telapak tangan kanan 3 kali, membasuh telapak kiri 3 kali. Kemudian yang berikutnya adalah kita membersihkan kemaluan. Karena umumnya orang yang mengalami janabat itu habis berhubungan intim atau habis mengeluarkan sperma, berarti kemaluannya kotor. Nah, dibersihkan dulu kemaluannya dengan menggunakan sabun gitu ya, dengan menggunakan sabun. Nah, setelah kemaluan dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri, sunnah itu ya, bukan tangan kanan, tapi dengan menggunakan tangan kiri sunnahnya. Habis itu dibersihkan, kemudian telapak tangan kiri yang habis menyentuh kemaluan itu dicuci. Setelah itu berwudu. Urutannya berikutnya adalah berwudu seperti wudu kita hendak sholat. Ya, ini adalah sunnah juga ya. Kemudian setelah berwudu itu menyiramkan air atau menyiramkan air dengan dua telapak tangan, ya, dengan dua telapak tangan pada kepala, dimulai dari kepala sisi kepala bagian kanan. Jadi diambil sambil di sela-sela gitu ya, supaya masuk ke dalam sela-sela rambut. Kemudian kiri, habis itu ke tengah. Nah, semuanya kayak orang sampoan gitu, jadi diratain. Nah, setelah itu baru meratakan seluruh tubuhnya. Nah, demikian. Jadi baru meratakan seluruh tubuh. Dan ini adalah mandi wajib yang sempurna. Nah, apabila seseorang hanya meratakan seluruh anggota tubuh saja, dia niat untuk menghilangkan hadas besar, dia hanya buka shower langsung tanpa wudu, tanpa ini, maka mandi janabatnya sah, hadas besarnya hilang. Nah, ketika hadas besar hilang, maka ketika itu hadas kecilnya pun hilang. Nah, setelah dia hilang hadas besar dan hadas kecil, habis itu langsung bisa digunakan untuk sholat. Yang penting pas nanti sabunan, misalnya dia sabunan seluruh tubuh, dia nggak nyentuh kemaluan lagi. Sebab kalau menyentuh kemaluan dia batal. Nah, saat itu dia hanya wajib wudu saja. Mandi janabatnya sah. Kemudian ketika dia batal, habis lagi mandi janabat, ternyata dia menyentuh kemaluan atau justru
buang air kecil atau buang air besar atau buang angin, berarti dia batal, mandi janabatnya sah. Nah kalau dia mau sholat tinggal berwudu saja. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khair atas Waalaikum. jawabannya Ustaz. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari kolom komentar WA ya. Ustadz mohon izin bertanya, sejauh mana tanggung jawaban orang tua yang mengajak sholat anak yang sudah 7 tahun? Apakah jika anak tersebut akhirnya tidak mau sholat dan memang akhirnya tidak sholat, apakah orang tua tersebut berdosa? Baik. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada semua orang tua yang memiliki anak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum ya muru auladakum bis salati abna wahum abna'u asri wahum abna'u sab'i sinin. Jadi perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat. Ya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat saat sudah berumur 7 tahun. Dan mayoritas ulama mengatakan bahwasanya perintah ini adalah perintah yang wajib, yang orang tua akan berdosa kalau dia tidak memerintahkan anaknya. Ya, masuk di dalam perintah ini dan berkewajiban di dalam memerintahkan anak untuk sholat ya, tidak hanya suami saja tapi istri juga. Karena istri juga termasuk orang yang diberi tanggung jawab untuk mendidik keluarga ya, sebagai pengganti suami kalau memang suami itu pergi kerja misalnya, yang dia berkewajiban untuk menyuruh kepada anak-anaknya. Suruh anak itu kalau sudah berumur 7 tahun. 7 tahun di sini dijelaskan ulama adalah 7 tahun dari tahun Hijriyah. 7 tahun dari tahun Hijriyah ya. Kalau dia sudah 7 tahun kita perintahkan sholat. Kalau tidak, orang tuanya cuek-cuek aja. Adzan subuh, cuman dia saja yang pergi ke masjid, ya. Cuman istrinya saja yang sholat. Namun anaknya hanya dibangunkan dalam rangka untuk bisa belajar di sekolah. Dia tidak dibangunkan untuk sholat, berarti dia berdosa. Dia berdosa. Kemudian kalau pertanyaannya, kalau ada orang tua sudah menyuruh, sudah memerintahkan anaknya untuk sholat, lalu anaknya kadang sholat, kadang tidak, apakah orang tuanya dikatakan berdosa? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Orang tuanya tidak berdosa dan anaknya tersebut pun juga tidak berdosa saat atau ketika dia belum sholat gitu ya. Saya ulang, ketika orang tua sudah taat pada perintah Nabi SAW, saat itu anaknya nggak sholat, maka kita katakan orang tuanya tidak berdosa karena sudah melaksanakan kewajiban, dan anaknya pun juga tidak berdosa karena belum dikatakan sebagai mukallaf, belum balik gitu ya. Nah, namun ketika orang tua peduli, selalu peduli, sehari 5 kali dia peduli menyuruh, memerintahkan, mengajak dan memotivasi anak, mungkin dengan hadiah kalau mau sholat, nggak apa-apa, itu awal-awalnya aja. Insya Allah dengan demikian itu anak tersebut akan terbiasa sholat. Coba mulai dari 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, insya Allah 10 tahun dia nggak akan memukul anaknya tersebut karena anak tersebut sudah biasa. Apalagi ditambah orang tua kalau menyuruh anaknya tidak hanya sekedar dia memerintahkan saja, tapi dia sendiri sholat, membuktikan, memberi contoh, dan dia mengajaknya juga dengan penuh kelembutan, kasih sayang tentu saja, dan ditambah lagi mungkin dengan motivasi hadiah dunia dulu nggak apa-apa. Diberi motivasi hadiah kalau dia mau sholat, maka insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang bisa menegakkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Dan Nabi bersabda, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukullah mereka karena tidak mau melaksanakan sholat apabila berumur 10 tahun. Nah, insya Allah kalau perintah pertama sudah dilaksanakan, maka kita tidak akan memukul anak kita. Dan perintah untuk memukul kalau anak itu juga nggak sholat kalau sudah berumur 10 tahun, perintah memukul yang mendidik ya, ini adalah juga diwajibkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah, kayaknya waktunya udah habis nih Ustaz. Insya Allah kita ketemu minggu besok di kesempatan yang lain dengan tema yang lain. Demikianlah pemirsa sekalian, pemirsa IHBS TV dan seluruh yang merelay dalam acara ini. Semoga kita, terutama nih buat anak muda begitu, tetap senantiasa istiqomah ataupun antusias kita terhadap ilmu ya. Terlebih kita
di usia yang anak-anak kemudian remaja itu banyak sekali godaannya. Nah, mungkin itu dari saya atas nama moderator atau MC. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu disini.